Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang bilangan dan operasi bilangan dalam Al-Quran. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Fadiana Suka. Yang kedua, Eri Widayanti. Dan yang terakhir atau yang ketiga dengan saya sendiri, Mahardika Putra. Pada video kali ini berupaya mematahkan anggapan bahwa matematika adalah ilmu umum yang lepas dari agama dan anggapan bahwa agama lepas dari matematika. Pada penjelasan nanti akan dipaparkan beberapa fakta sederhana yang akan menjelaskan bahwa agama, khususnya Al-Quran, juga berbicara tentang matematika. Fakta-fakta matematika yang dibicarakan dalam Al-Quran diantaranya meliputi bilangan dan operasi bilangan. Adapun bahan kajian kali ini yaitu yang pertama, bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, relasi bilangan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu operasi bilangan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Bilangan dalam Al-Quran sendiri di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama bilangan kardinal, yang kedua bilangan ordinal, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan kardinal. Bilangan kardinal sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai bilangan yang menyatakan hasil dari membilang. Contohnya, bilangan kardinal adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan kardinal yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Terdapat 30 bilangan kardinal yang disebutkan dalam Al-Quran. Ke-30 bilangan tersebut terlihat pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan bilangan-bilangan kardinal yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini terlihat jumlahnya ada 30, dimulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 100.000. Selanjutnya yang kedua yaitu bilangan ordinal. Bilangan ordinal sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai bilangan yang menyatakan urutan. Contoh bilangan ordinal yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Bilangan ordinal yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri dapat dilihat pada tabel di samping. Ini jumlahnya ada 7, dimulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir ke-8. Yang terakhir atau yang ketiga adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B tidak 0 atau B bukan 0 dan B bukan merupakan pembagi dari A. Contoh bilangan pecahan sendiri adalah 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Bilangan pecahan yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri merupakan bilangan pecahan yang sederhana. Contoh bilangan pecahan yang terdapat dalam Al-Quran dapat terlihat pada tabel di sebelah kiri tersebut. Di sini jumlahnya ada 8, dimulai dari bilangan 2 per 3, 1 per 2, 1 per 3, sampai 1 per 10. Berikut tadi penjelasan mengenai subbab yang pertama, yaitu mengenai bilangan-bilangan dalam Al-Quran. Dimulai dari bilangan kardinal, bilangan ordinal, dan bilangan pecahan. Nah, setelah mengetahui bahwa Al-Quran juga berbicara mengenai bilangan, maka makna yang dapat ditangkap adalah bahwa orang Muslim harus mengenal bilangan juga. Tanpa mengenal bilangan,
Seorang muslim tidak akan memahami Al-Quran dengan baik ketika membaca ayat-ayat yang berbicara tentang bilangan tersebut. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara tentang bilangan akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya mengenai di bagian relasi bilangan dan operasi bilangan. Yang berikutnya relasi bilangan. Ketika Al-Quran berbicara bilangan yang banyaknya sampai 38 bilangan berbeda, maka tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran sebenarnya berbicara tentang matematika. Setelah ada bilangan, apa yang dapat dikerjakan dengan bilangan-bilangan tersebut? Tentunya belum lengkap jika hanya membicarakan bilangan. Perlu ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan dua bilangan. Membandingkan atau bisa disebut relasi bilangan biasanya dilakukan pada sepasang bilangan dengan aturan tertentu. Dalam Quran surat Asy-Syafa'at ayat 147 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, yang artinya dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Yunus diutus kepada umat yang jumlahnya 1.000 orang atau lebih. Secara matematika, jika umat Nabi Yunus sebanyak X orang, maka X sama dengan 1.000 atau X lebih dari 1.000. Ada dua relasi bilangan dalam ayat tersebut, yaitu relasi sama dengan dan lebih dari. Dua relasi ini dikenal dengan relasi urutan atau order relation, sehingga dapat ditulis X sama dengan 1.000 atau X lebih dari 1.000. Lebih lanjut, jika A dan B adalah bilangan yang menyatakan jumlah objek tertentu, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah A lebih dari B, A sama dengan B atau A lebih dari B. Relasi bilangan dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa redaksi. Misalnya adena kurang dari, aksaro lebih dari, dan fauko lebih dari. Yang pertama adena atau kurang dari. Perhatikan Al-Quran surat An-Najm ayat 9, yang artinya, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Pada ayat tersebut, kata adena dimaknai lebih dekat karena berkaitan dengan jarak. Pada ayat tersebut berbicara tentang bilangan 2 ujung busur panah. Dengan demikian, kata adena bermakna kurang dari 2. Yang kedua, aksaro atau lebih dari. Perhatikan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 7, yang artinya, tidakkah engkau perhatikan apa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Konteks yang digunakan ayat tersebut adalah banyak orang, yang dalam ayat disebutkan bilangan 3, 4, 5, dan 6. Jadi dapat diambil suatu relasi bilangan X lebih besar dari 6, dengan X menyatakan banyak orang. Yang ketiga, fauqa atau lebih dari. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, yang artinya, jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Pada ayat tersebut, digunakan kata fauqa untuk menyatakan lebih dari. Konteks yang digunakan adalah banyak orang. Pada ayat ini, terdapat relasi bilangan X lebih dari 2 dengan X menyatakan banyaknya anak perempuan. Selanjutnya yaitu operasi bilangan. Selain berbicara bilangan, ternyata Al-Quran juga berbicara tentang operasi hitung dasar pada bilangan. Operasi hitung dasar pada bilangan yang disebutkan dalam Al-Quran antara lain pertama, operasi penjumlahan, kedua, operasi pengurangan, dan ketiga, operasi pembagian.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 14, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dalam Quran surat ke-18 ayat 25 dan Quran surat 29 ayat 14, Al-Quran telah berbicara tentang matematika. Konsep matematika yang disebutkan dalam dua ayat tersebut adalah pertama konsep bilangan, yaitu bilangan 300, 9, 1000, dan 50. Kedua, operasi penjumlahan, yaitu 300 ditambah 9. Dan ketiga, operasi pengurangan, yaitu 1000 dikurangi 50. Makna yang tersirat di balik dua ayat tersebut adalah bahwa setiap muslim perlu memahami tentang bilangan dan operasi bilangan. Bagaimana mungkin seorang muslim dapat mengetahui bahwa Nabi Nuh tinggal dengan kaumnya selama 950 tahun jika tidak dapat menghitung 1000 dikurangi 50. Dan bagaimana mungkin seorang muslim dapat mengetahui bahwa Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua selama 309 tahun jika tidak dapat menghitung 300 ditambah 9. Operasi penjumlahan yang disebutkan secara tersirat dalam Al-Quran dapat ditemui pada Quran surat ke-7 ayat 142, yaitu bahwa 30 ditambah 10 sama dengan 40, dan pada Quran surat ke-2 ayat 196, yaitu bahwa 3 ditambah 7 sama dengan 10. Berkaitan dengan operasi hitung bilangan, ternyata Al-Quran tidak berbicara tentang operasi perkalian. Pada surat Al-An'am ayat 160, Al-Quran menjelaskan, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Dalam Quran surat ke-6 ayat 160 tersebut sebenarnya tidak membicarakan operasi perkalian bilangan. Pernyataan 10 kali amalnya tidak dapat dimaknai operasi perkalian bilangan, karena secara kualitas amal bukan bilangan. Hal ini sama dengan menyatakan 2 kali gunung atau 7 kali lautan. Jika dilihat secara kuantitasnya saja, maka pernyataan 10 kali amalnya dapat bermakna perkalian bilangan. Sebagai contoh, jika seseorang membaca zikir 33 kali, maka berdasarkan Quran surat ke-6 ayat 160, pahala yang diperoleh sama dengan membaca zikir 330 kali atau 33 dikali 10. Walaupun Al-Quran tidak berbicara operasi perkalian bilangan secara eksplisit atau tegas, ternyata Al-Quran memberikan suatu gambaran yang akan memunculkan operasi perkalian bilangan, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian, untuk operasi pembagian dalam Al-Quran, yaitu diwakili dengan penyebutan bilangan 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, dan 1/10. Bilangan 2/3 tidak lain adalah 2 dibagi 3. Operasi pembagian dalam Al-Quran sangat berkaitan dengan masalah pembagian harta warisan atau faraid dan pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.